Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Ranti Ahmad, NIM 2003215, kelas RMIKD 2020, Mestikes Panakukang Makassar. Di video saya kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah, pengertian, dan fungsi prosesor pada komputer. Sejarah prosesor. Pada tahun 1971, komponen yang disebut sebagai mikroprosesor untuk pertama kalinya dibuat oleh para teknisi dari perusahaan elektronik Intel. Mikroprosesor adalah sebuah IC atau integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Pengertian, prosesor atau mikroprosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer. Jenis-jenis prosesor. Yang pertama, prosesor Intel. Yang kedua, prosesor AMD. Berikutnya, fungsi prosesor dan bagiannya. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama kontrol unit atau CPU. Semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Berpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian ECU ini, untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Berikutnya, Arithmetic and Logical Unit atau ALU. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini, tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan sejarah, pengertian, jenis, dan fungsi RAM pada komputer. Sejarah RAM. Random Accessory Memory pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. RAM lebih awal diproduksi bahkan jauh sebelum penemuan PC pada tahun 1981. Setelah komputer diciptakan, perkembangan RAM dimulai. Dibutuhkan tegangan sebesar 5,0 volt pada RAM mulai diproduksi, sehingga RAM bisa bekerja dengan frekuensi sebesar 4,77 MHz. Pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory, di mana sebelumnya semua data maupun program dimasukkan terlebih dahulu, kemudian input dan disimpan terlebih dahulu ke memori yang utama, maka RAM ini adalah memori utama tersebut. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, Dynamic Random Access Memory. Yang kedua, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang ketiga, Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keempat, Static Random Access Memory. Yang kelima, Extended Data Out Random Access Memory. Yang keenam, First Pack Mode RAM. Yang ketujuh, Flash RAM. Yang ke-8, Double Dead Red SDRAM. Fungsi RAM. RAM biasanya disebut sebagai memori jangka pendek. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. RAM bekerja dengan menyimpan dan menyediakan data yang diperlukan, di mana dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis read-only memory atau ROM pada komputer. Pengertian ROM. ROM adalah salah satu memori yang terdapat pada komputer. ROM tersebut berbentuk permanen. Maksudnya, program ataupun data yang tersisip dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berganti-ganti meskipun arus listrik mati. Yang berikutnya, fungsi ROM. ROM berfungsi sebagai sarana penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak yang berinteraksi dengan perangkat keras. Misalnya ROM BIOS, di mana BIOS dapat langsung dieksekusi dengan segera tanpa harus menamai untuk mengoperasikan perangkat sarana penyimpanan lain terlebih dahulu. Misalnya pada media dokumentasi lainnya pada biasanya. Berikutnya, jenis-jenis ROM dan awal mula ROM. Yang pertama ada match ROM, yang kedua PROM atau
programmable read-only memory. Yang kedua ada EEPROM atau Erasable Programmable Only Memory. Yang keempat ada EROM atau Electronical Altered Read Only Memory. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit-sirkuit terpadu yang menggunakan switch transistor. Data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian. Ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read-only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Berikutnya yang keempat, di sini saya akan menjelaskan sejarah, pengertian, dan jenis harddisk pada komputer. Secara harddisk. Harddisk pertama kali yang diciptakan adalah harddisk yang ditawarkan oleh IBM pada tahun 1956. Memiliki berat 500 kg dan hanya menawarkan kapasitas sebesar 5 megapiksel. Media penyimpanan seperti ini membutuhkan sebuah kompresor udara bertekanan dan masih jauh untuk penggunaan di rumah. Harddisk ini biasanya disewakan kepada perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pengertian harddisk. Harddisk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lainnya. Tersedia ruangan khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai jenis file tersebut. Jenis-jenis harddisk. Harddisk yang selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop terdiri dari dua jenis, yaitu SSD atau Solid State Drive. Yang kedua ada HD Conventional. Baik, berikutnya yang kelima, menjelaskan sejarah, pengertian, jenis dan fungsi monitor pada komputer. Sejarah. Layar monitor untuk komputer sudah mulai dibangun pada 1964, yakni Uniscope 300, yang kala itu biasanya dikatakan sebagai perangkat komputer awal yang pernah dibuat. Namun, sebelum monitor di komputer tersebut bukanlah layar khusus dibuat untuk menjalankan program digital secara utuh. Pengertian, monitor adalah suatu hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk output pengolah data yang ditampilkan dalam bentuk grafis. Monitor umumnya sering disebut juga sebagai layar komputer. Jenis-jenis monitor. Yang pertama, monitor CRT. Yang kedua, monitor LCD. Yang ketiga, monitor PDP. Yang keempat, monitor LED. Fungsi monitor. Fungsi dari monitor yaitu sebagai alat untuk output atau mengeluarkan, menampilkan hasil pemrosesan data-data berupa biner, dan untuk menampilkan data-data berupa grafis supaya penggunaan mengetahui apa yang sedang dioperasikannya pada komputer. Yang keenam, jenis pengertian dan tipe merek VGA pada komputer. Pengertian VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya, VGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut ini ada beberapa tipe VGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama ada S3 VGA, yang kedua ada ATA Rec 3D, yang keempat ada NVDA NV3, yang keempat ada VDA NV4, yang kelima ada NVDA GeForce Series, yang keenam ada AT Radeon Series. Baik, berikutnya yang ketujuh, jelaskan keterkaitan antara prosesor pada komputer dan VGA. Pada sebuah PC ada 3 komponen yang sangat berperan penting dalam hal kinerja grafis, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua memori, dan ketiga kartu VGA.
VGA merupakan bagian penting komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses komutator. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa atau blank. Baik, yang terakhir, pada saat membuka file Explorer, kita akan melihat beberapa partisi bahwa operasi Windows yang selalu berawalan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive, mereka kebagian nama F dan G. Lantas, kemana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Baik, di sini jawabannya karena dari awal sudah diberikan kabel berupa huruf pada drive. Maka tentu harddisk ini juga harus diberi label sesuai urutan, karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberi label huruf C. Jadi, huruf C pada awalnya ditunjukkan untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga setelah floppy disk A dan B. Namun, karena ukuran harddisk yang besar hingga bisa dibagi menjadi beberapa partis. Oke, thank for watching. Sekian dan terima kasih.